Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat semuanya. Nah, di depan saya ini ada satu CD player mereknya Pioneer tipe 217. Untuk tipe ini 200, seri 200 dia ada 6 jenis playernya. Jadi mulai dari 201, 2, 202, 204, 206, 207, dan ini seri yang tertingginya di seri 200, PD217. Permasalahan pertama, ini CDP ini nggak bisa keluar drawernya itu, tapi sudah diganti ininya, sudah karetnya sudah bisa. Muncul masalah baru lagi, yaitu dia punya optiknya nggak baca juga, ini nggak muter. Kalau dari segi dia punya elektroniknya ini, dia punya voltasenya itu semua hadir. Jadi ini saya tunjukin ya. Nah, sekarang dicolok langsung keluar kayak gini, penampakannya kayak gini ya. Dia ada tuh, nyala standby nya dengan nyalain tuh. Oke. Nah, untuk keluarnya agak seret ya, lambat sekali. Nah, setelah masuk ini bisa naik. Nah, naik ya, nggak terlihat ada kehidupan, tidak terlihat ada kehidupan. Ya, jadi ini kemarin dia nggak bisa baca. Jadi saya coba lagi. Itu mekaniknya agak ribet. Ini zaman dulu punya nih. Tuh, dia bisa ini tapi nggak bisa muter nih. Dan yang saya udah lihat dia nggak punya ini. Optiknya tidak ada sinar, tapi kalau waktu dipencet play terlihat ada. Tuh, ada. Anehnya begitu. Walaupun dengan kondisi tidak terbaca, deh kalau di play dia masih mau. Tuh, masih coba cari. Nah, ya. Oke. Sedangkan yang lainnya dari segi voltasenya semua lengkap ada di sini, hadir. Jadi kemungkinan harus periksa motornya dulu. Terus dia punya apa itu? Dia punya motor di sininya. Kalau ini untuk drawer buka tutup, dan dia punya mekanik ini ada 3 untuk pintu, 1 untuk piringan CD, 1 sama satunya lagi itu ini untuk maju mundurnya ini, optiknya ini. Nah, ini juga sangat seret ya. Oke, jadi ini saya akan mulai dibongkar semua. Pertama, karena nggak bisa baca, saya coba ganti ini dulu fleksibelnya ya, lihat kondisinya bagaimana. Setelah itu baru yang lainnya. Oke, saya bongkar, saya tidak akan videoin biar nggak terlalu panjang durasinya, karena saya nggak bisa edit, nggak bisa dipercepat. Jadi apa yang saya tunjukkan di sini betul-betul murni sesuai dengan jam kerja saya untuk perbaikan ini. Nah, langkah pertama ini cari dulu, yang penting bisa baca dulu. Kemudian kalau sudah bisa baca, ini akan dibersihin semua, dan di setiap titik solder itu akan ditambahin lagi. Jadi dibongkar semua nanti ya. Saya pause dulu. Nah, sekarang dia punya mekanik transportnya, CD ini udah dibuka semua, udah copot.
sangat gampang, hanya 3 kabel nih dong sama 1 ground ini. Nah, jadi langkah pertama saya akan coba perbaiki dulu ini, ganti. Coba lihat, ini agak nah, tinggal ini. Jadi dibawa keluar semua, hanya 3-4 biji ini skrup ini. Harusnya dengan kondisi ini kelihatannya dia punya karet yang ini juga sudah nggak bagus lagi. Tuh, tak pernah di apa tuh, kayaknya ini ganjalan ini. Ya benar, dia punya karet dudukannya itu sebagai stabilizernya udah nggak bagus. Dan ini harus dicopot. Ini bisa copot nggak ya? Nggak bisa. Oke. Satu lagi di mana nih? Dan benar, dia punya karetnya itu kayaknya sih sudah nggak bagus nih. Memang kelihatannya udah di ini, sudah di apa itu, dimodif nih, udah dimodif. Sepertinya bukan karet aslinya nih, keras banget tuh. Ya benar, bukan aslinya nih. Mungkin aslinya itu ada karet khusus nih. Dan kelihatannya ini ya tidak terlalu menjanjikan juga nih. Tuh. Ya benar, udah dimodif ini, udah dimodif. Nah, dia punya ininya. Yang mana ya? Sebentar, saya ambil ini dulu. Nah, udah saya ini. Jadi ini mau diganti. Sebelumnya ini copot dulu. Ini hanya penguncinya di sini. Sini ini. Tuh. Pelan-pelan tarik. Udah keluar. Dicopot. Ya. Jadi ini harus dibikin kembali satu seperti ini posisinya. Mungkin yang saya penggantinya tidak sepanjang punya dia, lebih pendek dikit tapi mencukupi.
begini. Nah. Sama aja depan belakang. Ini agak harus dimasukin dulu nih. Bentuk agak gini ya. Masukin dulu biar gampang kerja. Nah ini ya begini bentuknya. Nah. Kependekan kali ya. Enggak. Ini dikunci balik. Agak kencang nih. Nah dia sebenarnya ada satu ini semacam potensio nih, bisa dia sorry bisa diatur dia punya ini. Jadi begini bentuknya ya. Ya nanti dia akan tadi begini bentuknya ya. Oke, benar ya. Nah dengan kondisi ini udah selesai. Cuma saya akan periksa dia punya ini masih bagus atau enggak. Untuk tahu motor spinnernya itu, pemutarnya itu bagus atau enggak, biasanya saya pakai ini. Posisi 1 ya. Posisi kali 1, jadi ini, mau tahu dia punya ininya, pemutarannya itu. Nanti kalau dia bagus dia akan naik dia. Dan dia nggak boleh ini, nggak boleh loncat-loncat, harus mulus. Ya. Kalau lihat kondisi motor seperti ini akan skip ini, lompat-lompat. Lagunya lompat itu, jadi nggak bisa mulus. Dia punya jarumnya, coba lihat tuh, naik turun naik turun naik turun. Nah kondisi seperti ini biasa saya pakai, sebelum saya ganti saya pakai ini dulu, pakai dikasih oli mesin jahit.
ditetesin di ininya, hanya setetes 2 tetes saja cukup. Ya, termasuk ini juga, cuma ini nah ini fokusnya gini, dah gitu aja. Jadi nanti habis ini dikasih jalanin, puterin, lihat kondisinya ini nggak lebih membaik nggak. Dan terusnya itu ada agak bunyi dia punya ini. Nah setelah dikasih oli bagus dia, mulus, stabil tuh, nggak turun naik lagi. Biasa saya muter begitu aja udah. Sedangkan yang satu ini nggak kuat kali, tuh naik nggak kuat. Ini sepertinya seret sekali, ini harus dikasih juga oli. Oke, jadi motor ini setelah dikasih oli dia lebih bagus. Nah ini dia punya relnya dikasih begini aja udah. Saya jarang kasih yang apa tuh basah-basah, cuma tetesin aja secukupnya. Karena dengan ini kalau misalnya memang kendalanya di sono ya nanti dia kan bagus sendiri. Ya. Oke. Tuh. Maju mundur. Lumayan. Coba bisa nggak ini? Bisa jalan nggak? Nggak cukup kuat. Baterai saya udah lemah nih. Dia ada beban sih. Beban di sininya cukup berat. Oke, yang penting ininya udah oke. Kita lihat ya, balikin kembali, coba lihat kondisinya. Bisa sih lepas ininya, cuma nggak usah lah, paling mau dikasih oli aja. Enggak deh, oli mesin jahit bagus sekali untuk ini, untuk dia punya pelumasnya dah. Oke.
Itu udah bisa sangat membantu dia. Ya, jauh lebih mulus kayak tadi. Sebelumnya dia kalau naik belakang dia nggak bisa naik, nggak bisa maju. Mudah-mudahan sepertinya ini terlalu kencang ya, tapi enggak lah, masih bisa. Oke, ini udah. Satu lagi, oke, ini perlu dipastikan berfungsi dengan baik. Jadi saya akan copot keluar. Oke, ini nih satu switch ini sangat penting ini. Oke. Nah, untuk tahu koneksinya bagus atau enggak, biasanya saya pakai posisi ohm. Kalau koneksinya bagus, dia ohmnya itu kurang lebih sama dengan ini, 0,12. Ya, jadi ini kita bisa lihat. Oke, enggak. Tuh. Koneksinya nggak bagus tuh. Jadi ada, nah, ini lumayan yang sebelah sini. Ini. Jadi ini perlu dibersihin ini. Ini pengaruh ke ini, ke semacam itu tuh instruksi perintahnya itu. Ya, saya harus ambil semprotan dulu. Ini harus dikeluarkan dulu nih. Gampang diperbaiki begini, semprot pakai kontak cleaner biasa standar. Supaya nggak muncul kemana-mana, patakin dulu ya, dimainin, digeser tuh naik. Itu supaya dia punya kontaknya itu di dalamnya tuh bagus. Sering terjadi kasus CDP yang bermasalah itu biasa di kontaknya itu. Ada yang agak baru punya, dia punya biasa di sini, kalau ada satu di sini yang baru. Sekarang ini di sininya untuk di pintu. Nah, ini udah lebih bagus. Coba kita lihat. Kalau lagi bagusnya 0, sekian, 0,11. Oke, dan 0 ya tadi 5-an. Sini, nah. Nah, sebelah sini bermasalah. Tuh.
bagus sekarang. Jadi dua-duanya udah oke. Ini di umumnya switch ini bikin masalah. Nah, udah itu dibalikin lagi ke posisinya. Oke. Sangat rumit ini. Oke. Ya. Ini saya bilang mekaniknya agak ruwet. Kalau yang modern punya lebih gampang dikerjainnya. Oke. Oke. Yep. Tinggal dimasukin dulu. Ya, kalau saya nggak bersihin dulu. Yang penting kalau ini bisa jalan, baru ambil tindakan pembersihannya. Jadi dia ini semua ngikut ke ini satu ini. Nah, jadi dia masuknya ini nanti ada gear di sini, nyangkut dia. Jadi dia bisa dorong ke sini. Jadi dorong ke sini dia naik. Ya, jadi ini dorong ke sini dia akan naik. Jadi ini dia punya headnya optiknya naik ke atas. Baik, saya ini dulu. Tapi kelihatannya saya makin lihat yang ini agak kencang ini. Kencang. Kok aneh tadi itu bisa begini. Padahal saya udah ikutin dia punya posisinya ya. Kok bisa ya? Oh, agak kencang nih. Ya nggak apa, kebetulan dia nggak ada switch di sini. Yang baru ini kebanyakan ada satu switch di sini. Oke, saya pasang balik. Ini dicolok. Oke. Dan ini ditaruh ke sini. Nah, bentuknya kayak gini. Ya. Jadi ada semacam penahannya dong. Jadi ini sebagai penahannya nih. Oke. Ini agak lama ya. Kasih magnet supaya bisa nyangkut. Satu. Dua.
3. Ya ini nggak ada ini, nggak ada ringnya. Tapi bisa tutup ininya. Oke, saya rasa begini bentuknya. Nah, setelah ini pasang kembali, tinggal didorong masuk gini aja. Oke, sekarang pasang kembali. Nah, ini dia. Geser aja. Oke, kunci 1 udah cukup. Kunci 1 dulu. Ini pasang di ini. Kayaknya sudah semua, udah full keluar. Ini udah masuk. Udah kencang, tinggal dipencet masuk kunci. Oke, udah terkunci. Ini pasang kembali. Sininya sebelah sini. Oke, penampakannya seperti ini. Ini sangat seret nih. Ini sangat seret banget. Tahu kenapa? Tuh, terlalu seret. Saya akan coba dorong. Tak perlu dikasih oli. Kayaknya sini bukan oli, nggak boleh kasih oli. Saya coba dimundurin. Sebelumnya dia kalau begini dia nggak mau ini, nggak mau maju. Jadi saya ini
groundnya saya balikin. Oke, ini udah bisa dinyalakan, colokin di kondisinya. Nah, masuk. Nah, nggak mau masuk dia. Berarti ini ada ya nih. Ada yang nyangkut. Tuh, ada yang nyangkut. Tuh. Ada yang nyangkut. Ini yang repot ini. Ini yang repot ini. Kalau saya lihat sih tadi udah saya perhatikan dia punya. Saya udah perhatikan posisinya udah benar di sini. Bentuknya kayak gini. Mungkin beda. Oke. Sini coba tetesin sedikit. Sepertinya ininya yang bermasalah di sini. Ini banyak putih-putih, dia kayaknya mengeras di sini ini. Coba. Terus ini dia mekanik ini agak lain, ribet. Kalau yang baru, yang teknologi baru itu lebih gampang. Oke. Keras ini. Atau ngapa nih, pengaruhnya di mana nih? Kemarin buka nggak ganti ini, saya udah perhatikan nih posisinya udah benar. Posisinya udah benar. Tadi saya berusaha nggak digeser-geser. Tapi nggak tahu ngapa nih bisa malah jadi begini. Oke, coba lagi. Tuh, nggak bisa. Open. Ini malah jadi ini mungkin akan butuh waktu lama untuk cari penyebabnya nih. Saya pause dulu. Nah, sekarang pintunya ini udah berfungsi, cuma masih belum sempurna dan masih tetap, tapi terlihat ada ini, sudah ada lasernya merah, itu lampu merahnya udah ada, dioptiknya udah ada.
hanya dikasih minyak aja. Masih belum bisa tuntas 100% ya, bantu dorong ini. Ya, ini masih tetap belum bisa baca dia. Motornya nggak muter. Jadi ini oke ya. Terlihat tidak bisa muter. Jadi mungkin ada masalah lain. Jadi ini udah hampir 41 menit. Saya akan akhiri dulu ini sebagai bagian pertama. Nanti akan dibuka lagi untuk periksa lagi tempat lain. Seperti dia punya TR di sini. Kontrol ini ya. Sama IC 151 ini. Dan juga dia punya LA ini. Ini LA ini kontrol ininya. Jadi satu kesatuan dua ini. Dua LA ini untuk ini. Untuk satu blok gini 6850. Ini agak panas ini enggak ya, juga periksa ininya TR nya ini, TR sekitar sini nih. Oke, saya akhiri dulu. Jadi ini sebagai bagian pertama. Bagian kedua akan nyusul setelah ini. Oke ya, bye bye, selamat siang atas perhatiannya. Salam sejahtera selalu. Bye.